Did you ever heard a word sounds? Indonesia is not just a wonderful. Indonesia is a wonderland. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negeri yang amat luas dan indah, tak terkira ribuan pulau di dalamnya. Ribuan pulau dengan alam dan nyawa di dalamnya melahirkan begitu banyak kebudayaan ke dalam Ibu Pertiwi ini. Dari banyaknya pulau di Indonesia, terdapat sebuah pulau bernama Sulawesi. Dan kami akan membahas tentang Sulawesi Utara. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Dengan ibu kota yang terletak di Kota Manado, Sulawesi Utara memiliki 287 pulau dengan 59 diantaranya yang berpenghuni. Karena itu, ada banyak suku bangsa yang mendiami provinsi Sulawesi Utara ini. Salah satunya ialah suku Minahasa, Bolang Mangondo, Sangir, Talaut, Siau, Bajau, dan Banti. Sebentar, folklore itu apa? Folklore merupakan bentuk praktik dalam suatu daerah yang memiliki tujuan untuk menyebarluaskan tradisi atau kebudayaan setempat. Folklore sendiri dapat berupa cerita legenda, musik, cerita-cerita sejarah, tarian, dan lain sebagainya. Kalau tarian itu apa? Tarian merupakan sebuah ungkapan ekspresi jiwa yang diwujudkan melalui gerakan-gerakan ritmis yang diiringi dengan musik, sehingga menimbulkan unsur-unsur keindahan. Dalam masyarakat tradisional, biasanya tarian dapat ditampilkan dalam upacara-upacara penghormatan, tradisi atau pesta perayaan, acara penyambutan petinggi suku atau petinggi daerah, dan lain sebagainya. Salah satu contoh tarian yang terdapat dalam Sulawesi Utara ialah tarian Patudu. Tari Patudu merupakan salah satu tarian yang sering ditampilkan oleh masyarakat setempat dalam acara penyambutan tamu, pertunjukan seni, dan festival kebudayaan. Pada zaman dahulu, tari ini digunakan untuk menyambut para prajurit yang berpulang dari medan perang. Selain sebagai wujud penghormatan kepada para pasukan yang pulang dari peperangan, tarian Patudu juga dimaksudkan sebagai salah satu hiburan bagi para pasukan perang. Namun, seiring dengan berakhirnya peperangan, tarian Patudu digunakan sebagai tarian penyambutan raja maupun tamu penting yang diundang atau yang datang pada daerah tersebut. Yang pertama, ada sistem bahasa. Secara sistem bahasa, kata patudu sendiri berasal dari kata pa yang memiliki arti orang yang melakukan tari, dan tudu berasal dari bahasa Mandar yang memiliki arti tari. Jadi secara garis besar, patudu memiliki arti yaitu gerakan seseorang yang menari dengan menggunakan busana adat daerah dan diiringi oleh gendang, gong, dan alat musik lainnya. Yang kedua, ada sistem kesenian. Tari Patudu sendiri memiliki gerakan yang cenderung tenang, karena gerakan ini menggambarkan perasaan kerinduan sesuai dengan arti yang terkandung dalam tarian tersebut, yakni kerinduan terhadap kekasih. Selain itu, busana yang dikenakan oleh penari selain memiliki fungsi sebagai pelindung tubuh penari, busana tersebut memiliki fungsi untuk mempercantik diri penari. Busana yang dikenakan penari merupakan perpaduan antara Pulau Toraja dengan Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada sistem teknologi. Tari Patudu memiliki properti yang tidak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menganggap bahwa kipas dan selendang sebagai bagian dari perlengkapan tari yang tak dapat dihilangkan. Yang keempat, ada sistem pengetahuan, di mana tari Patudu merupakan tarian yang bersifat tari penyambutan atau hiburan.
Tarian ini dapat dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan gembira atas kedatangan tamu. Dalam tarian ini juga dapat terkandung pesan moral di mana kita, sebagai manusia, janganlah mengambil hak milik orang lain. Yang kelima adalah sistem keagamaan. Berdasarkan pesan moral yang dapat diambil oleh dalam poin keempat, dapat disangkut pautkan dalam pengajaran agama bahwa mengambil hak milik orang lain merupakan perbuatan dosa. Yang keenam ialah sistem ekonomi. Dalam tari patudu dapat dijadikan sebagai mata pencarian bagi masyarakat setempat dengan membuka atau mengadakan kelas sanggar tari, sehingga seseorang yang memiliki minat dalam mempelajari tarian tersebut dapat dikenakan tarif tertentu. Tari patudu ini juga bisa menambah daya tarik wisatawan yang berkunjung sehingga mereka mengapresiasi tarian tersebut. Dengan begitu para penari juga bisa menambah penghasilan lewat tari patudu tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir adalah sistem organisasi kemasyarakatan, di mana dalam tari patudu terdapat pembagian tugas atau peran masyarakat. Ada masyarakat yang mengambil peran sebagai penari, ada yang mengambil sebagai pemusik, ada juga yang sebagai penonton tarian tersebut. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 16 Miangas, Sulawesi Utara. Nama aku Danatania Purba. Kami siap mengikuti inisiasi 2021. Nama saya Faris Fadil Zainal Agustian Putra. Saya siap mengikuti inisiasi 2021. Saya Nisyairur Fatihah, siap mengikuti inisiasi 2021. Saya Veronica Amadea Patricia Putri, siap mengikuti inisiasi 2021. Di sini saya Benaya Melati Anderus Sastri, siap untuk mengikuti inisiasi 2021. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video sebelumnya. Di sini kami akan menyimpulkan bahwa kami generasi muda harus bisa melestarikan dan menjaga kebudayaan di Indonesia, tentunya untuk tari patudu.